Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ada satu ayat di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Di sana dikemukakan bahwa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Jadi dijelaskan dalam ayat itu bahwa di dalam diri Nabi Ibrahim dan keluarganya itu terdapat suri tauladan yang bagus. Di antara suri tauladan yang dikemukakan pada ayat itu adalah bahwa mereka dengan sikap yang sangat tegas itu menyatakan bahwa kami berlepas diri dari kamu semua, wahai orang-orang yang tidak menyembah Allah, karena kalian menyembah kepada selain Allah. Tentu orientasi sesembahan ini tidak hanya persoalan yang sering kita bicarakan berhala, karena berhala itu tidak hanya berhenti pada patung, batu, kayu, dan sebagainya. Berhala itu apapun yang menjadi ideologi kita dan menjadi tujuan utama dari kehidupan kita itu bisa jadi berhala. Kalau kehidupan kita itu hanya tertuju juga kepada dunia yang kita cari dengan melalaikan ukhrawi kita, maka itu juga berhala. Maka di samping faktor yang paling utama ini, tauladan yang bisa kita ambil dari peristiwa Idul Adha, terutama peristiwa antara Nabi Ibrahim dan Sayyidina Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Di sana dikemukakan bahwa ada 6 ciri pengikut Nabi Ibrahim, atau bisa kita bilang generasi Ibrahim. Itu paling tidak harus memiliki 6 ciri utama. Yang pertama dari ciri yang paling pokok itu adalah bahwa orang dalam menjalankan agama itu harus dengan sikap kritis dalam mencari dan menentukan kebenaran yang dipilih. Dalam konteks perang ideologi, perang keyakinan, perang kepercayaan, perang akidah seperti yang terjadi pada masa ini, maka kita harus punya sikap kembali pada Nabi Ibrahim ketika sedang pencarian terhadap Tuhannya, maka akan selalu menyatakan yang nisbi itu ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Baru kemudian terhadap Allah menyatakan inilah Tuhanku. Atattakhidhu asnaman alihah, pantaskah kamu semua menjadikan berhala sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Maka sesungguhnya orang-orang yang menjadikan berhala sebagai Tuhan, aku melihat pada kamu dan kamu adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya apa? Dalam perang konteks, perang ideologi keyakinan, kita punya keyakinan yang utuh dengan cermat, dengan cerdas, dengan cerdik, dengan nalar kita, dengan kekritisan kita, maka kita akan mencari mana yang hakiki dari satu ajaran keagamaan. Ini yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, bahwa generasi Ibrahim itu sikap dan perilakunya itu harus menyatu dengan ajaran Islam. Artinya ajaran Islam ini tidak hanya berhenti pada persoalan akidah dan ibadah-ibadah mahdhah, tetapi dalam konteks keseluruhan kehidupan kita harus memperhatikan apa yang diajarkan oleh Islam untuk kita jalani, kita lakukan dengan baik, dengan benar. Ini yang kedua. Terutama bentuk kekufuran, kemusyrikan dalam segala bentuknya ini harus kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Ciri yang ketiga dari generasi Ibrahim adalah bahwa kebanggaan menjadi seorang muslim, sehingga dia selalu menunjukkan identitas dirinya selaku seorang muslim dengan perbuatannya, dengan tutur katanya, dengan sikap perilaku, baik itu perilaku kepada Tuhannya, kepada keluarganya, kepada tetangga, dan terhadap keseluruhan ajaran agamanya. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, ketika banyak orang-orang yang berpaling dari ajaran agama, dari ajaran Islam, maka mereka akan berani mengatakan, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada ajaran-ajaran dari Allah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, bahwa ciri generasi Ibrahim itu adalah
mereka yang memiliki ilmu yang banyak, sehingga dengan ilmu yang banyak dan berkualitas itu maka mereka bisa mengejar prestasi yang cukup tinggi, prestasi yang bagus itu. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar, memiliki athar-athar, bekas-bekas perbuatan yang membekas dalam ajaran seluruh agama-agama yang ada di dunia ini, dan mereka memiliki ilmu-ilmu yang tinggi, entah itu ilmu yang absurd dengan basis penelitian atau dengan penglihatan batiniah dan sebagainya. Jadi dengan perbuatan-perbuatan amal-amal yang besar, berkualitas, dan itu tergolong aman wa amal sholihat, maka pirantinya adalah ilmu yang banyak. Terutama ilmu ini ya umum, ada ilmu keagamaan, ilmu yang dianggap umum dan sebagainya, karena semua ilmu sebenarnya adalah ilmu agama. Kemudian ciri yang kelima dari ciri Ibrahim itu adalah sanggup menghadapi resiko dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan resiko dakwah. Ini harus berani menghadapi. Seperti Nabi Ibrahim juga ketika harus menghancurkan sekian banyak patung dan sebagainya, maka dia berani menghadapi risiko ketika dihukum, diputuskan untuk dibakar. Dengan semangatnya yang tinggi, dengan penyerahan dirinya kepada Allah dan ketulusan, keberanian, asaja'ah, Allah memberi pertolongan, dibakar pun tidak mempan. Dalam menjalani kehidupan ini, mereka yang pejuang-pejuang dakwah, mereka yang berani menempuh risiko perjuangan keagamaan, dia juga insya Allah akan selalu memiliki mental yang tinggi sehingga api tidak akan sanggup membakarnya demi kelestarian dakwah itu. Nah, keberanian yang luar biasa membela agama Allah, maka itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah, dan itu pasti. Orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Orang yang suka menolong dalam kebenaran terhadap orang-orang yang ada di dunia ini, maka Allah juga akan memperhatikan dia, itu pasti. Kemudian ciri yang terakhir, yang keenam, adalah bahwa mereka itu sanggup dan berkorban apapun demi kepentingan agama, demi kepentingan Islam. Karena kepentingan dia menginduk kepada kepentingan yang paling besar, yaitu kepentingan Allah dan agamanya. Jadi kepentingan-kepentingan dia dalam hal duniawi ini hanya hal kepentingan-kepentingan sifatnya sangat-sangat kecil, dan kalau itu hanya menginduk kepada kepentingan yang paling besar, yaitu kepentingan akhirat, maka insya Allah semua kepentingan kecil di dunianya itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Demikian pembelajaran kita dari Hari Raya Idul Adha tahun ini. Semoga Allah selalu memberikan tuntunan kepada kita semua, hidayah taufik inayah kepada kita semua, sehingga kita akan selalu assalam dengan keselamatan, as-sa'adah, selalu dalam kebahagiaan minad dunya dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.